Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febe Agatha dengan NIM 2407113248 dari kelas S1B Teknik Sipil, angkatan 2024. Di sini saya akan mendemonstrasikan materi uji regresi, yaitu regresi linier sederhana, yang dimana metode ini sederhana namun kuat untuk memodelkan dan menginterpretasikan hubungan. Regresi ini melibatkan dua variabel, yaitu X dan Y. Kali ini saya sudah mempersiapkan sebuah perhitungan untuk pengujian regresi yang dimana data yang saya ambil itu adalah data mentah dari internet, yang variabel X-nya adalah jam belajar mahasiswa per minggu dan variabel Y-nya adalah nilai kuis mahasiswa. Sebelum mengambil kesimpulan, tentunya data saya ini sudah saya olah dan saya buat perhitungan. Hal pertama yang saya lakukan yaitu mencari nilai koefisien regresinya atau nilai B dan A dengan rumus ini. Berdasarkan data saya, kita cari nilai A-nya yaitu, lalu di bagian koefisien B-nya setelah mendapatkan nilai koefisien regresi dari datanya, kemudian kita cari data statistik regresinya. Yang pertama ada multiply R, terus ada standar error, ada R square dan adjusted R square. Yang pertama kita cari dulu nilai koefisien korelasinya, yang dimana rumusnya yaitu R sama dengan SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY. Pertama kita cari ini, kita masukkan nilai SSXY-nya berdasarkan ini rumus yang sudah ada. Klik enter, dapat 2744, lalu nilai SSXX-nya dan nilai SSYY-nya. Lalu bisa kita cari nilai koefisien relasinya. Dan juga ini ada koefisien determinasinya, hanya tinggal dikuadratkan saja. Lalu dari nilai multiply R-nya bisa ditarik kesimpulan karena nilai multiply R di data saya ini lebih mendekati ke angka 1, maka nilai X tersebut berpengaruh terhadap nilai Y, yang dimana jam belajar per minggu mahasiswa itu berpengaruh terhadap nilai kuis mahasiswa. Lalu di bagian R square-nya, jika mendekati 1, maka X sangat berpengaruh terhadap Y. Namun sebaliknya, jika nilai R square lebih mendekati angka 0, maka nilai X-nya tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai Y. Jadi karena nilai data perhitungan saya lebih mendekati 1, maka nilai X-nya berpengaruh terhadap nilai Y. Selanjutnya ada nilai koefisien. Di sini, yang dimana berarti dapat ditarik kesimpulan jika jam belajar mahasiswa per minggu naik 1 jam, maka nilai ujian atau nilai kuis Y-nya bertambah sebesar 2,110%. Nah,
Ini jika mahasiswa jam belajar per minggunya 3 jam, nilai kuisnya dapat diprediksi sebesar 52,261%. Lalu di sini kita mencari persentase errornya. Di bagian prediksi saya, di data saya, di saat mahasiswa belajar 26 jam per minggu, maka nilai kuisnya 99. Namun di data asli, dari nilai ini saya dapatkan sebesar 102,6892. Kita cari persentase errornya, yaitu dengan cara nilai prediksi dikurang dengan data asli, lalu dibagi dengan prediksi itu tersebut, dapat hasilnya min 0,03. Lalu kita cari nilai AP-nya, hanya tinggal nilai persentase error tadi dikali dengan min 1 agar hasilnya positif, yaitu 0,03. Lalu kita cari MAPE-nya atau mean absolute persentase errornya, yaitu dengan cara nilai AP tadi dikali dengan 100, kita dapatkan 3,726%. Nah, karena dari tabel nilai MAPE ini, jika nilai MAPE-nya lebih kecil sama dengan 10%, akurasi prediksinya tinggi. Karena saya mendapatkan nilai 3,726%, maka akurasi prediksinya termasuk tinggi. Lalu kita masukin ulang untuk summary outputnya. Pertama kita cari di bagian data, yaitu data analisis. Lalu kita cari regresi, klik OK. Nah, nilai input Y range-nya ini kita ambil untuk nilai kuisnya. Terus di bagian X range-nya itu kita ambil nilai jam belajar mahasiswa per minggunya. Lalu di bagian label kita centang, lalu output range-nya kita bisa pilih di bagian, kita letak di bagian sini saja. Lalu kita klik OK. Nah, dapatlah hasil summary outputnya seperti ini. Sekian dari saya. Itu tadi kesimpulan dari saya, yaitu uji regresi terhadap hubungan sebab akibat dari jumlah belajar mahasiswa per minggu dengan nilai kuis mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.